Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah terima kasih Pak Farid sudah hadir di pagi hari ini dan juga sudah ada Ibu Vivi tadi ya yang menjawab salam dan Bapak Ibu semuanya. Izin Pak Farid tadi ada sedikit persiapan dulu karena kebetulan lagi nggak di rumah nih, jadi satu laptop mencoba dioptimalkan ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau gitu mari kita mulai ya di pagi hari ini eh, kajian kita bersama setiap pagi yaitu spiritual journey. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bahagia sekali nih kembali jumpa lagi di Sabtu hari yang insya Allah cerah dan indah ini ya bersama ya mohon izin Pak Farid suaranya apakah masuk Pak? Ada? Bagus? Lancar, bagus. Bagus ya, Alhamdulillah. baik. Baik, ya mungkin ini sepertinya teman-teman masih ada kendala beberapa ya audionya. Silahkan diaktifkan audionya atau bisa ulang ya, login ulang supaya audionya terdengar ya. Karena beberapa tadi Pak Farid juga suka konfirmasi suaranya aman ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Farid yang sudah hadir hari ini untuk kembali sharing bersama kita dengan topik ya yang insya Allah kita masih membahas terkait dengan jurus magnet rezeki, yaitu salah satu jurus yang juga ini adalah jurus kunci ya, jurus utama yaitu merawat terumbu karang dengan dengan judul yaitu adalah Jaku Rawat Rezekiku Dapat. Tapi seperti biasa Bapak Ibu semuanya nanti sesi materi kita akan masuk setelah Pak Farid menjawab pertanyaan yang sudah diberikan ya atau disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya baik di Zoom meeting waktu itu ya ataupun di Facebook ataupun japri ke saya terkait dengan materi pekan lalu ya yaitu saya salah dan kamu benar. Nah, untuk Bapak Ibu juga mungkin ada yang beberapa yang baru bergabung. Kita di sini setiap satu pagi, insya Allah kita sama-sama belajar bersama terkait dengan spiritual journey, bagaimana memaknai setiap kehidupan kita agar senantiasa bisa mendapatkan hikmah ya yang Allah titipkan kepada kita. Dan beberapa pekan terakhir juga kita sudah membahas kembali terkait dengan ilmu magnet rezeki. Nanti kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan boleh juga melihat rekamannya ya, ada di Facebook Pradita Channel ataupun di YouTube Pradita Channel juga sudah kami update, sudah diperbaharui dengan video sampai dengan video pekan lalu ya yang 94 untuk memudahkan tentunya Bapak Ibu semuanya apabila mau mengulang ataupun baru mau melihatnya ya. Baik, dan di sesi spiritual journey ini mohon izin kami tidak membuka pertanyaan tanya jawab langsung ya karena pertanyaan dikumpulkan. Jadi silakan apabila ada pertanyaan sepanjang jalannya acara langsung saja tuliskan di kolom chat Zoom ataupun di chat Facebook ataupun boleh juga WA ke saya di 0812 1139 1230 dan mungkin usahakan pertanyaan masuk disampaikan paling lambat hari Senin atau Selasa lah ya supaya nanti saya bisa sampaikan ke Pak Farid dan Pak Farid bisa mempersiapkan untuk jawabannya. Dan mudah-mudahan di sesi menjawab pertanyaan ini akan menjadi pembelajaran kita bersama juga. Nah, sebelum masuk ke Pak Farid nih, karena masih kita sambil menunggu beberapa peserta untuk hadir juga ya, sudah 56 Alhamdulillah di Zoom meeting ini, dan di Facebook Alhamdulillah juga sudah 20-an, jadi silakan nih teman-teman yang masih mau mengajak saudaranya, kerabatnya, ya temannya, sahabatnya, tetangganya kalau perlu ya untuk kita belajar sama-sama boleh linknya bisa di-share saja ke teman-temannya ya karena bebas ini gratis untuk umum dan mudah-mudahan jadi jalan kebaikan kita bersama untuk terus ya upgrade ilmu, memperbaiki diri dan mudah-mudahan kita di sini semua juga dimudahkan ya segala urusannya dan Allah juga mengabulkan doa-doa kita ya terlebih di majelis ilmu seperti ini ya saatnya kita cas ilmu, cas hati ya dan juga tentunya Allah kirimkan para malaikatnya yang mudah-mudahan mengaminkan kita semua insya Allah mengaminkan doa-doa kita semua dan mudah-mudahan juga Allah mengabulkannya buat kita semua.
Baik, izin saya sapa-sapa dulu, yang di Zoom meetingnya sudah banyak yang menuliskan di kolom chat. Terima kasih nih yang sudah hadir pagi-pagi tadi ya. Sudah ada Ibu Sumarni dari Parepare, lalu Bu Heni Sudarto juga ya nih dari Situbondo. Alhamdulillah Allah memberi kita rahmat dan karunia sehingga kita bertemu kembali dalam kajian ini. Salam dari Situbondo, Jatim. Terima kasih Bu Heni. Lalu ada Mas Andika ya, saya Andika Hanafian Atman. Kembali hadir untuk morning talk kali ini dan seterusnya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Andika ya. Waalaikumsalam. Lalu ada Pak Razambir ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Razambir. Ada Bu Nur Hayati dari TIKA. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Ada juga Ibu Unayati dari Jakarta ya, yang menyapa kita. Waalaikumsalam Bu Unayati di Jakarta. Kemudian ada Pak Farid tentunya mendoakan kita insya Allah. Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Bu Vivi. Oh ya, Bu Vivi minggu kemarin kayaknya lagi nggak kelihatan ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu. Ilmu, salam satu sama terhubung. Sama-sama Ibu. Lalu Pak Pira, Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi. Masya Allah Pak Pira juga rajin sekali ikuti dari Kuala Lumpur ya. Terima kasih Pak Fira sudah terus membersamai kami. Lalu juga ada Ibu Nurmania ya. Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid, ketemu lagi. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ada Bu Sri Haryati juga ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ada Pak Jusnan ya, Ibu Dwi Mulyani ya. Masya Allah. Ini senior juga banyak ikutnya. Assalamualaikum. Mbak Anggi, Pak Farid, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya Rabb, terima kasih. Ibu Dwi, Pak Jusnan, lalu Bu Siti Mariam juga ini ya. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi, dan sahabat Saturday Morning Talk. Bismillah, siap belajar. Semoga berkah untuk kita semua ya. Maaf off cam. Baik, untuk teman-teman ya, silakan di sini kita karena pagi hari ya, pasti apalagi ibu-ibu ya banyak persiapannya, siap sarapan dan sebagainya. Ada yang masih anak semua sekolah, jadi kita bebas saja ya. Kalau mau di off cam dulu, silahkan. Yang bisa on cam lebih bagus lagi supaya kita energi dapat, fokusnya dapat, dan seneng nggak sih ya kita sambil melihat wajah teman-teman semakin kenal, semakin merasa persaudaraannya ya. Dan nanti di akhir acara bisa kita ada foto bareng, jadi silahkan ya dipersiapkan yang mau ikut foto bareng gitu ya, supaya nanti pas di akhir acara minimal bisa ikut kontennya gitu, jadi kita foto bareng sama-sama. Lalu ada Ibu Nur Kaya Tarakan dari Jakarta, Masya Allah. Assalamualaikum, Tarakan hadir, semoga manggil Pak Farid sehat selalu, Alhamdulillah. Mas Chandra juga ikut ya tadi. Kemudian Pak Herman Wahyudi, Assalamualaikum, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, amin. Terima kasih Pak Herman. Ada Bu Sri Susanti dari Tanjung Balai Karimun juga ya. Sahabat surga, semoga semuanya sehat dan dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pak Wawan Ashadi juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian semoga Pak Farid bagi sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Wawan. Ibu Mariamah ya dari Jagakarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi, Pak Farid dan sahabat semuanya. Alhamdulillah Allah masih izinkan untuk hadir di majelis mulia ini. Semoga Allah ridho. Amin. Mohon izin karena kurang sehat. Syafakillah Bu Mariamah ya, mudah-mudahan di sini jadi cas energi ya. Kita doakan Bu Mariamah mudah-mudahan lekas sehat, lekas fit kembali ya Ibu ya. Lalu ada Mbak Yuli juga hadir ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yuli sudah ikut membersamai ya. Lalu ada tadi Bu Ibet ya dari Lampung. Ikut menyimak ya. Waalaikumsalam. Bu Bungawati dari Kalideres ya, Bu Sumiati, wah masih banyak ya, Mas Arya, Bu Mitri, Bu Amalia, Bu Roslina, mohon izin ya, saya baca nama aja deh. Bu Lipi Taruna, Pak Zainal, Pak Wahyu Andrian ya, dan Ibu Amalia ya. Semoga semuanya sehat, dimuliakan dan dibagikan Allah, rezeki berkah berlimpah datang untuk hidup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang sudah menyampaikan salamnya, lalu juga memberikan doanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, dilancarkan segala urusannya, ya. Kemudian kita juga dimudahkan nih dalam menjemput ilmu, diistiqomahkan, kita juga
kemudahan dalam memahami ya pembelajaran pematerian yang disampaikan, sehingga mudah bagi kita juga untuk mempraktekannya, dan Allah semakin ridho, semakin sayang kepada kita semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di Facebook ya sudah 30 lebih ya, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah membersamai di Facebook. Nanti akan dicolek-colek mungkin ya Pak Farid, boleh colek-colek yang di Facebook ya, biar senang nih dicolek langsungnya sama Pak Farid yang di Facebook, karena di Facebook meskipun tidak tatap muka tapi interaksinya lebih luar biasa nih ya. Di Facebook tuh biasanya chat-chatnya wah masya Allah, kalau dibaca setelah acara tuh apa namanya, bahagia, bikin bahagia ya. Baik, nah di sini kita juga nanti silakan Bapak Ibu feel free ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan, ada ahanya atau ada apa ya, ada yang jelek ya, ada yang berkesan segala macam, silakan disampaikan saja di kolom chat ya. Insya Allah kita di sini tetap interaksi, dan mohon izin kalau saya mute agar suara yang masuk dari pemateri kita yaitu Pak Farid di sini tetap suara lancar dan jelas terdengar ya. Dan ya, di pagi hari ini kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Nanti Pak Farid akan membukanya ya. Narasumber kita Pak Ladi di sini juga Certified Trainer Magnet Rezeki ya. Oleh karena itu sini akan membawakan juga terkait dengan jurus Magnet Rezeki, dan tentunya dijelaskan dengan gaya khasnya Pak Farid ya, yang mudah-mudahan semakin memperkaya wawasan kita semua. Maka Pak Farid, kalau begitu kita akan mulai kajian pagi hari ini. Sebentar. Baik. Iya, Pak Farid gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah selalu sehat dan selalu sangat baik begitu ya. Alhamdulillah. Selalu masih semangat untuk berbagi buat kita semua ya, Pak ya. Insya Allah, Insya insya Allah. Baik, Allah. kita doakan Bapak Ibu semuanya Pak Farid sehat selalu ya, lalu juga dimudahkan untuk menggali nih ya ilmu-ilmu Allah dan dibagikan kepada kita semua. Kalau gitu Pak Farid silahkan untuk memulai majelis ilmu pagi hari ini dengan doa ya. Silahkan Pak Farid. Baik. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang begitu berharga bagi kita, memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kemuliaan untuk hidup kita, sehingga alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar ilmunya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan tentu kita tidak pernah berhenti untuk meminta, memohon, berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir untuk kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini seperti biasa dengan pembacaan doa. Kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, ya Allah, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, luaskanlah rezeki mereka, ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah, berkahi usia mereka, ya Allah, dan mudahkan segala urusannya, bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami, ajari kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup
dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju kepada ridho-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Baik Bapak Ibu, dan satu lagi mari kita berdoa bersama untuk kita barangkali ya, untuk kita, untuk teman, saudara, kerabat, orang tua, keluarga, family, soulmate, siapapun yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah. Kita berdoa, kita meminta, kita berharap kepada Allah semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat ya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita lanjutkan pagi hari ini acara kita dengan membahas beberapa pertanyaan, dan seperti tadi disampaikan Mbak Anggi, ini ada banyak ya teman-teman kita yang sudah hadir di Facebook, sudah ada 45 orang. Ini ada Ibu Surya Raujihati, Ibu Iswarnita, Ibu Amin Purwati, ada Ibu Yulianti, Ibu Entin Soehartini, Ibu Ayenari, ada Mas Bahari Alwasi barangkali ini ya. Kemudian dari Singapura juga ada, Masya Allah ini, Nur Laila Maigo Healthy ya, Ibu Ririn Andriani juga ada, Ibu Hera Irawati, Ibu Anita Burhan ya. Ada Pak Deden, Masya Allah, Pak Deden Mubarak ini dari mana, Amerika Latin sana ya. Beliau sedang menjemput rezeki Allahnya di sana, jauh dari tanah air. Ada Ibu Adea Afren Nur, Ibu Alfi SBMR dan sebagainya. Banyak sekali ya. Mohon maaf jika belum bisa disapa satu persatu. Dan insya Allah, Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Tri Mulyani, maaf Pak Farid, apakah Garpu Tala itu bisa kita lakukan untuk persoalan yang dihadapi oleh adik kita ya? Garpu Tala ini bagi teman-teman yang sudah belajar tentang Maghrib Rezeki, ini adalah salah satu bagaimana cara kita bertanya kepada Allah tentang persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau yang belum pernah belajar ilmu tentang Maghrib Rezeki, mari sama-sama kita belajar pelan-pelan ya. Jadi sebaiknya dilakukan oleh yang bersangkutan secara langsung, ya, kecuali jika beliau sedang berhalangan. Kalau perempuan itu haid, ya bisa dibantu untuk pegang Al-Qur'annya, tetapi proses yang lainnya tetap dilakukan oleh yang bersangkutan ya, Bu Tri ya. Jadi mohon maaf, sebaiknya dilakukan oleh yang bersangkutan langsung, jangan oleh kita. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Tina, salam Pak Farid dan Mbak Anggi, saya berusaha untuk melatih jurus ini ya, jurus tentang garis kebenaran barangkali ya. Tapi saya bingung, apakah ini berarti kita membiarkan kesalahan orang lain atau membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, terutama dengan orang tua. Bagaimana jika ada ketidakcocokan dengan orang tua, ketidaknyamanan sehingga rasanya tidak betah gitu ya, untuk berlama-lama nunggu di sana, sedangkan untuk menegur rasanya sungkan dan takut menyinggung. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, minggu lalu kita membahas tentang saya salah kamu benar ya, ilmu jurus garis kebenaran. Sebetulnya jurus ini tuh paling tepat digunakan pada saat tumbukan pertama. Dia sebut dengan tumbukan pertama itu pada saat kejadian ceker, ada kejadian, ada sesuatu yang terjadi atau persoalan datang pertama kali. Nah, pada saat kejadian di awal itu kita langsung menurunkan ego kita, menurunkan garis kebenaran, mengalah ya. Tetapi ini adalah untuk persoalan yang bersifat kebenaran relatif ya. Kalau kebenaran mutlak, kebenaran yang Allah, kebenaran yang datang dari Allah yang sudah pasti, itu kita tidak bisa menurunkan garis kebenaran begitu saja. Kita mesti mencerna terlebih dahulu. Tetapi kalau
peristiwanya, persoalannya itu terkait dengan kebenaran relatif, kebenaran atas dasar pemikiran manusia, yang mendingan kita turunkan ego, mengalah. Tumbukan pertama. Ada kalimat yang sering kita dengar, udahlah yang waras ngalah aja deh, gitu. Nah, kan seperti itu ya. Nah, biasanya kalau masing-masing pihak itu mengalah pada saat tumbukan pertama, pada saat persoalan itu terjadi, maka tensi itu akan turun. Tensi kita semua itu akan turun dan persoalan lebih mudah diselesaikan. Itu saja intinya. Ya, dari jurus kemarin itu, saya salah, kamu benar. Ketika kita mendapatkan persoalan yang terkait dengan kebenaran relatif, ya kebenaran pendapat manusia lah, bukan kebenaran mutlak dari Allah, gitu kan. Saat itu juga ya sudah kita ngalah, turunkan ego, sama-sama mengalah. Ya. Maka tensi akan turun dan persoalan akan lebih mudah diselesaikan. Sebetulnya itu ya yang paling tepat untuk kita menggunakan jurus saya salah kamu benar, menurunkan garis kebenaran. Apalagi nih kalau kita di kantor misalnya, kita berhadapan dengan pimpinan, berhadapan dengan bos, yuk mbok yang ngalah dulu lah. Ya, mbok yang ngalah dulu lah, ikutin saja dulu apa maunya, lalu nanti kita mencari cara untuk meyakinkan kepada pimpinan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah yang benar ya. Jangan, kalau bahasa Jawa itu apa ya, jangan mangkrang, ya, jangan ngotot gitu ya, yang itu ujung-ujungnya akan membuat semua pihak tidak nyaman. Nah, khusus dengan orang tua, ini pertanyaan Bu Tina tadi, khusus dengan orang tua. Rumusnya cuma satu, the one and only, tidak ada rumus lain. Mengalah. Sama orang tua itu mengalah. Ya, minta maaf dengan beliau, lalu merendahkan diri kita, dan berikan bakti kita dengan tulus tanpa pamrih. Ya, lihat hasil akhirnya. Astagfirullahaladzim, banyak kejadian, dan Masya Allah kalau boleh saya menyampaikan satu bukti bahwa bagaimana hubungan kita dengan orang tua itu akan sangat, imbasnya itu akan sangat besar buat kita. Salah satu teman kemarin ini berkonsultasi dengan kami, berkonsultasi dengan saya, persoalan hidupnya Masya Allah, Allahu Akbar, sangat besar, Masya Allah. Dari mulai urusan harta, urusan keluarga, urusan ketenangan, kenyamanan, macam-macam. Tidak ada bagus-bagusnya acan. Itu kalau bahasanya ya. Setelah kita telusuri, setelah kita coba cek lagi, ternyata apa? Ternyata beliau pernah menyakiti orang tuanya. Dan orang tuanya saat ini sudah wafat, sudah meninggal. Pernah menyakiti ibunya. Lalu barangkali saking keselnya sang ibu, dia melontarkan kata-kata, hidup kamu itu bakal sengsara. Auzubillah min dzalik. Ya Allah, kita berlindung pada Allah. Ya. Jadi apa yang terjadi kehidupannya sekarang, Allahu Akbar, betul-betul tidak nyaman lah kalau saya boleh katakan. Kenapa? Gara-gara hubungan yang tidak baik dengan orang tua, lalu orang tuanya barangkali ya, karena beliau juga manusia biasa, saking keselnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas lah barangkali gitu ya kan. Hidup kamu bakal tidak akan bahagia selamanya. Dan itu terjadi. Ya. Baik, kembali lagi kepada pertanyaan Bu Tina dan kepada kita semua, yuk kalau orang tua kita masih ada, yuk kita rawat. Satu-satunya cara berhadapan dengan orang tua, rumusnya cuma mengalah, udah ngalah aja. Ya, mengalah saja. Minta maaf dengan beliau, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan berikan bakti kita dengan tulus tanpa pamrih. Ayo, ini banyak kasus, banyak kejadian yang gara-gara dengan orang tuanya tidak baik, maka hidupnya itu tidak bahagia, hidupnya tidak nyaman. Ini saya sedikit berikan penekanan, agak tambah waktu ya Mbak Anggi ya. Karena apa? Karena orang tua ini, Allahu Akbar, apapun yang terjadi, beliaulah sebagai perantara lahirnya kita ke dunia. Beliaulah yang menjadikan kita menjadi sekarang seperti ini. Beliaulah yang, apalagi ibu ya, mengandung kita selama 9 bulan. Ayo,
teman-teman semua sudah pernah merasakan menjadi seorang ibu, bagaimana tidak mudahnya, bagaimana tidak enaknya ketika mengandung anak kita, ketika hamil anak kita, apa yang terjadi? Ketika anak kita suatu ketika misalnya tidak nurut, membangkang, durhaka dengan kita, apa perasaan kita? Nah itu. Nah sekarang kembali kepada orang tua kita. Ayo kembali kepada sikap kita pada orang tua. Silahkan perbaiki, segera perbaiki. Kalau masih ada, mumpung masih ada, minta maaf, minta ampun, berbakti tanpa ada pamrih. Kalaupun tidak ada, ayo doakan yang terbaik. Sholat tobat. Lalu kita meminta maaf melalui Allah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Baik, yang berikutnya dari Ibu Sri Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Farid Mbak Anggi, apakah beda antara sikap kita diam dengan jurus garis kebenaran ini? Karena sering sekali saya mendapat persoalan yang menurut saya memang saya yang benar, saya belain orang tua, tetapi saya tetap dapat perlakuan yang membuat saya tidak nyaman. Akhirnya saya hanya diam supaya pertengkaran tidak berlanjut. Tapi dalam hati saya tetap bahwa saya yang benar. Apakah sikap saya ini sudah benar atau tetap belum tepat dalam menggunakan jurus garis kebenaran ini? Ya, baik, seperti hal yang tadi saya jawab bahwa sebetulnya jurus ini paling tepat digunakan saat tumbukan pertama, saat kejadian di awal langsung kita turunkan ego, mengalah untuk persoalan yang sifatnya kebenaran relatif. Jadi disampaikan oleh sebentar ya, mohon maaf saya lihat. Ibu Sri Hartati itu sudah benar ya. Santai aja ya, santai aja. Biasanya kalau masing-masing pihak sudah mengalah maka tensi akan turun. Lalu ya sudah, kita meyakini bahwa itu sesuatu yang benar, tetapi tidak perlu kita ngotot gitu kan, kita sampaikan kepada beliau, apalagi itu kalau misalnya urusan kebenaran relatif, kebenaran yang hanya persepsi dari manusia kita ya, seperti itu. Berikutnya Pak Haris Surahman, mohon saran caranya bagaimana mengatasi rasa ngantuk pada saat sholat Jumat. Gak perlu ditahan Pak Hari, ya karena nggak bakalan bisa. Anggap aja itu rezeki dari Allah karena kita diberikan waktu untuk betul-betul istirahat. Nikmatin aja Pak, ya nikmatin Pak Hari. Ya tidur ya asal tidak sampai batal itu lebih baik daripada kita nggak fokus dengerin khutbah dan pikiran melayang-layang kemana-mana. Gitu kan kadang-kadang saat khutbah Jumat itu kita nggak fokus, pikirannya kemana-mana, nggak karu-karuan atau malah buka HP gitu ya. Ya mendingan tidur ya. Tidur kita ini minimal tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa namanya ya, dengan sesuatu yang syar'i lah barangkali begitu. Berikutnya Ibu Nur Kaya Tarakan Kaltara, terkadang kita merasa benar dan tidak bisa menerima yang lain karena kita merasa apa yang kita lakukan itu memang benar, tapi bagaimana dengan saya salah kamu benar, kenyataannya kita tidak bisa terima itu. Ya kembalikan saja pada konsep kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kalau persoalan itu hanya gara-gara kebenaran relatif, ya lupakan saja, ngapain dipikirin. Apa manfaatnya kita selalu mengingat kejadian itu terus? Ini kan cuma persoalan ego, persoalan harga diri, persoalan gengsi. Kalau yang kita persoalkan itu, maaf ya, itu adalah kebenaran relatif. Cuma sekedar persepsi ya. Misalnya ya kita melihat bahwa ini ada kejadian apa nih dengan negara kita, misalnya dengan kasusnya FS yang ada pada saat itu, lalu kita berdebat, musuh-musuhan, perang-perangan, gebuk-gebukan, nah buat apa juga yang seperti itu. Kecuali kalau kita berbicara tentang akidah, tentang tauhidnya, itu boleh kita pertahankan sampai kapanpun juga ya, tetapi kalau yang relatif lupakan aja, nggak ada manfaatnya juga ya. Lalu berdoa ya kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, baca 10 kali minimal ba'da sholat dan fokus minta kepada Allah supaya kita tidak mengingat itu lagi gitu ya. Silahkan, sangat mudah. Kemudian dari Novanada, ini Bapak atau Ibu, Mas atau Mbak, bagaimana cara menurunkan garis kebenaran dengan ikhlas menghadapi sifat saudara ketika ada butuhnya kita dicari, ketika dia tidak perlu kita diabaikan dan itu kondisinya urgent. Balik lagi sederhana, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, yuk hidup ini pakai hal-hal yang sederhana aja ya. Kembalikan pada konsep kebenaran mutlak dan relatif. Kalau itu persoalannya itu adalah kebenaran relatif, ya lupakan aja lah, nggak usah dipikirin gitu, biar enak gitu ya. Nggak usah mikirin omongan orang, nggak usah mikirin pendapat orang, nggak usah mikirin persepsi orang, kalau itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Kalau mereka mengatakan mengkoreksi kita untuk sesuatu yang benar, nah boleh silahkan lakukan, jalankan. Tapi kalau cuma sekedar ngomongin si
Farid itu orangnya ternyata tidak sesuai bla 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 bla, ngapain dipikirin gitu ya, ngapain dipikirin. Lalu yang kedua nih, Mbak atau Mas atau Ibu atau Bapak Novananda, stop berharap pada manusia, stop berharap pada manusia, beneran deh, nggak usah berharap kepada manusia itu, termasuk orang tua kita sekalipun nggak usah berharap yang berlebihan ya. Yang membuat kita tidak bahagia itu kan ada perasaan diabaikan, perasaan dicuekin gitu kan. Giliran lu ada butuhnya, ada perlunya lu datang nyamperin gua. Kalau lu kagak butuh ya kagak inget gua, kan bahasa kita seperti itu. Ya udahlah. Kalau memang dia nggak perlu kita, ngapain dipikirin? Kalau memang dia perlu kita lalu datang mendekati kita, ya alhamdulillah, berarti kita ada manfaatnya bagi beliau. Berarti Allah menitipkan rezeki beliau melalui tangan kita. Alhamdulillah, insya Allah dapat pahalanya. Lalu ketika dia tidak datang karena tidak ada perlunya, ya sudah, ngapain dipikirin, cuekin aja gitu ya. Lupain, nggak ada manfaatnya, sama sekali nggak ada manfaatnya. Yang terjadi malah kita jadi teriritasi, jadi sariawan di hati kita, kepikiran, oh untuk orang kok begitu amat, ya sudah, makanya jangan berharap pada manusia, berharap itu pada Allah, betul-betul pada Allah ya. Lalu ya berdoa juga, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Baca 10 kali minimal ba'da sholat dan fokus minta supaya Allah bisa melupakan pikiran kita kepada yang bersangkutan gitu ya. Lalu ini juga sama dari Bapak atau Ibu Ade Budi, bagaimana cara menjaga konsisten untuk menerapkan konsep ini, karena jika teringat kejadiannya kadang rasa kesal dan sakit hati. Sama ya, sama juga ya, lupakan aja, kembalikan pada konsep kebenaran relatif. Namanya kebenaran relatif itu kan persepsi manusia itu tidak akan sama, tergantung sudut pandang, tergantung dari mana dia memandang. Ngapain kita berantem hanya gara-gara sesuatu yang relatif, kecuali itu kebenaran mutlak. Lupakan ya. Terus saya tanya lagi, apa manfaatnya kita merasa kesal? Apa manfaatnya kita menyimpan rasa sakit hati? Apa manfaatnya kita harus memikirkan terus sesuatu yang yang itu cuma relatif gitu kan? Lupakan aja ya. Kita hidup gampang-gampang aja lah, nyaman-nyaman aja lah, nikmat-nikmat aja lah. Mikirin BBM mau naik aja barangkali kita istilahnya itu tidak mudah gitu, ngadepin harga telur yang sudah 30.000 sekilo, minyak goreng yang nggak turun-turun gitu kan, ya sudahlah, kita lupain aja, ngapain hal-hal yang begini. Lebih baik kita yuk fokus ngaji, yuk belajar, yuk kita mengingat-ingat dosa-dosa kita, yuk kita meningkatkan kemampuan diri kita, agama kita, ibadah kita, dan sebagainya. Lalu setelah itu ya kita mencari ridho Allah saja. Sederhana. Hidup itu sederhana. Beneran sederhana ya. Kemudian yang terakhir dari Ibu Yuli Mawadah Tangsel, contoh bagaimana kalau kita masuk dunia kuantum itu ya, karena sering banget saya dengar kata-kata masuk dunia kuantum. Nah, Mbak Yuli, jadi kalau yang dimaksud dengan dunia kuantum itu adalah sama dengan alam bawah sadar, jadi definisi tentang dunia kuantum ini ternyata banyak juga ya, tetapi kalau ada orang mengatakan masuk dunia kuantum, barangkali ya saya coba menebak, yang dimaksud dengan dunia kuantum itu barangkali itu sama dengan alam bawah sadar. Ya, kalau bagaimana caranya kita bisa masuk melalui ke alam bawah sadar itu, masuk ke dunia kuantum itu, ya kita bisa masuk melalui proses meditasi atau hipnosis ya. Ada yang membahas dunia kuantum itu sama dengan frekuensi, dunia kuantum itu yang ada adalah frekuensi, yang ada adalah vibrasi. Lalu kemudian dikaitkan bahwa pikiran itu memiliki gelombang otak ya. Jadi ada gelombang beta, alfa, theta, delta, diukur oleh satu alat yang disebut dengan elektroencephalograph. Beta itu kapan? Gelombang otak beta itu pada saat kita kegiatan normal seperti sekarang ini kita pakai beta ya, pakai gelombang beta. Itu antara 12 sampai 25 Hz seperti itulah. Kemudian ada masuk ke alfa. Masuk alfa itu adalah satu kondisi di mana kita masih terjaga tetapi kita mulai fokus pada sesuatu ya. Misalnya tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, itu kita sedang menurunkan gelombang otak. Dari beta, kondisi normal, kondisi seperti sekarang, masuk ke alfa. Nah, di situ kita mulai, katakanlah, merenung, kemudian mulai macam-macam. Lalu kalau diturunkan lagi, menjadi kondisi gelombangnya, gelombang theta. Ya, theta ini
di bawah alfa, artinya kita sudah mulai benar-benar masuk ke dalam satu kondisi apa ya yang betul-betul hening, sepi, nyaman, tapi belum masih ada kesadaran lah, masih ada kesadaran. Lalu terakhir itu masuk ke gelombang delta. Gelombang delta ini yang paling gampang adalah tidur tanpa mimpi. Tidur tanpa bermimpi itu gelombang delta. Nah itu kalau mau belajar tentang gelombang otak ya. Kapan kita bisa mendapatkan, bisa masuk ke alam bawah sadar, ke dunia kuantum itu ya pada saat meditasi, pada saat hipnosis. Sebetulnya bagi kita sebagai umat Islam itu punya waktu yang paling tepat. Saat kapan? Saat kita melakukan ibadah sholat di sepertiga malam terakhir. Itu kan suasananya sangat ini. Manfaatkan dan luar biasa. Luar biasa. Manfaatnya itu sangat-sangat luar biasa. Sangat powerful kalau kita belajar tentang gelombang otak ini, gitu, tentang dunia kuantum, tentang dunia alam bawah sadar. Sementara ini dulu, Mbak Anggi, pertanyaannya, monggo, saya minta waktu seperti biasa 30 detik ya untuk break. Silakan, Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas tadi ya jawaban dari pertanyaan yang masuk. Wah, luar biasa ya pertanyaan minggu lalu tuh banyak banget ya, tapi mudah-mudahan jadi pembelajaran kita bersama ya. Tadi kalau dari jawaban-jawaban Pak Farid, bagaimana kita benar-benar ya kalau udah sama orang tua ya udah ngalah aja ya. Karena Masya Allah doa orang tua pastinya itu yang juga kalau orang tua sudah ridho ya, Insya Allah Allah juga ridho dengan kita. Dan juga tadi ya bagaimana pada saat kita menghadapi ujian, menghadapi persoalan, itu menjaga energi bahagia ya, energi tenang di tumbukan pertama itu memang challenge sekali ya, tantangan sekali. Tapi mudah-mudahan di sini kita karena sudah diingatkan kembali gitu ya, jadi bisa lebih ya diingatkan terus prakteknya ini ya, yang ujian itu kan sebenarnya diingatkan untuk bisa terus mempraktekannya. Dan lebih tadi ya, benar sekali saya pernah dengar juga di salah satu kajian gitu waktu itu kebetulan kajian di Darut Tauhid ya, kebetulan sebelah saya juga orang tua gitu ya, tapi sepanjang kajian tuh lebih banyak ketidurannya. Dalam hati tuh ngebatin, aduh si ibu ini kok di kajian malah tidur gitu ya. Itu langsung dijawab sama ustadz yang waktu itu bukan Agim, kebetulan ya ustadz yang memberikan ceramahnya gitu ya, bahwa bahkan pada saat kita hadir di majelis ilmu, tidur saja itu bisa sama pahalanya ya, sama dengan membebaskan 1000 hamba sahaya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi Masya Allah ya, dengan kehadiran di majelis ilmu gitu ya, kita itu karena mungkin karena uzur segala macam ya, niatkan benar-benar menjemput ridho Allah, itu pahalanya luar biasa. Dan kemarin juga belum lama saya mendengarkan kajian Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid ya dari Malaysia itu ya. Bahkan pada saat seorang pendosa ya yang datang ke majelis ilmu itu tidak hanya nanti dihapuskan dosa-dosanya, tapi ditambahkan pahalanya sebanyak dosa-dosanya tadi. Ya, jadi Masya Allah Maha Baik, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rahmat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah beri rahmat kita untuk bisa masuk ke surganya sama-sama ya. Amin. Alamin. Baik, nah ya Alhamdulillah terima kasih Pak Farid tadi ya pencerahannya, menjadi pembelajaran kita bersama, dan juga kita diingatkan kembali untuk terus tadi ya terus mempraktekkan, khususnya ilmu jurus magnet rezeki ini adalah yang kita rasakan sebenarnya sudah sangat ilmu sangat baik oleh Ustadz Nasrullah ya, sudah sangat tersusun ya, sangat sudah dipraktekkan sebenarnya, tapi memang istiqomahnya ini yang tantangan sekali ya. Jadi mudah-mudahan di sini kita senantiasa diingatkan sehingga istiqomah juga untuk mempraktekannya. Dan bagi Bapak Ibu tadi ada beberapa yang terkendala ya keluar masuk di Zoom meeting, silakan kita juga live streaming di Facebook Pradita Channel, boleh langsung saja ke Pradita Channel ya. Kalau misalnya nanti juga mau mengulang-ulang rekamannya, itu kita juga ada di YouTube ya, Pradita Channel. Alhamdulillah di sini sudah diupdate sampai dengan video pekan lalu ya, yaitu saya salah kamu benar. Jadi sini lebih mudah dicarinya, kan tinggal klik video lalu tinggal pilih berdasarkan pekan keberapa atau judul yang mana ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan mohon izin Bapak Ibu kalau akhir-akhir mungkin saya agak memberikan infonya last minute nih ya, karena kebetulan ada kegiatan gitu ya, dan juga seperti sekarang ada kegiatan yang terpaksa tidak bawa laptop satunya sehingga terkendala untuk update dan laporan juga nanti mungkin ya. Nah jadi Bapak Ibu silakan mungkin bisa follow terus Facebook atau Instagram Pradita Channel, karena link-link kajian selalu saya share di sana.
ya, mohon izin karena juga kemarin ada beberapa yang nggak ikut karena bagi kok nggak di-share di grup WA gitu ya, ini kadang-kadang kelewat gitu, jadi mohon maaf sekali lagi. Silakan nanti dirimin saja ke saya kayak kemarin ya, Mbak kok belum di WA link kajiannya nggak basah ya, atau sudah hari Kamis. Jadi silakan teman-teman boleh di-remind, tentu kita sama-sama bentuk mengingatkan ya, supaya kita bisa sama-sama istiqomah mengikuti kajian pagi hari ini. Baik, kalau gitu tema hari ini alhamdulillah kita akan masuk terkait dengan tema dia kurawat, rezeki ku dapat. Ini Pak Farid kalau ini ya menarik ya. Boleh, silakan Bu Nur Hayati. Nah, ini kaitannya juga insya Allah dengan jurus yaitu merawat terumbu karang. Dan Pak Farid akan menjelaskannya lebih lanjut. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau ada insight, ya ada apa nih yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Farid yang perlu ditekankan dan bisa menjadi reminder kita, langsung saja kita ya aktif menuliskan di kolom chatnya, chat baik di Zoom ataupun Facebooknya ya. Baik, kalau begitu Pak Farid, kita akan mulai masuk ke sesi materi hari ini. Ya, kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya. Sudah muncul? Ya, sudah Pak. Tinggal di slideshow. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita lanjut ya. Jadi belajar kita hari ini, pagi ini belajar sesuatu yang enteng-enteng aja gitu ya, sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, gak usah belajar sesuatu yang terlalu tinggi ya, terlalu tidak ringan, tidak mudah ya. Kita belajar dari kehidupan kita sehari-hari saja gitu kan. Jadi stay blessed, stay happy, live your everyday life as a spiritual journey. Jadi kehidupan sehari-hari kita sebagai perjalanan spiritual. Supaya apa? Karena memang dari keseharian itulah yang akan menentukan apakah kita nanti akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dari keseharian itulah apakah kita akan mendapatkan surga atau neraka barangkali itu. Tapi yang pasti kita yuk sama-sama berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita mulai dengan satu video. Saya hanya ingin sampaikan ada satu video yang bagi saya ini menarik, tetapi dan ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Kita lihat saja sebentar ya. Oke, sederhana sekali. Video ini adalah hewan aja mau berbagi gitu. Kenapa kita sebagai manusia yang jauh lebih tinggi derajatnya tidak mau berbagi tentang apa? Berbagi tentang banyak hal. Yuk kita sama-sama bahas lagi atau sama-sama kita samakan suara kita, samakan frekuensi kita tentang definisi rezeki ya. Seringkali atau kebanyakan dari kita atau mayoritas dari kita mengatakan bahwa rezeki itu adalah harta, rezeki itu adalah materi, semata-mata uang yang kita dapatkan, semata-mata adalah sesuatu yang kita miliki di dalam rekening bank kita barangkali gitu ya, di dalam berangkas kita, harta, materi. Padahal sebetulnya yang namanya rezeki itu Masya Allah luar biasa banyaknya ya. Ada kesehatan, ada keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, lalu punya pasangan soleh-solehah atau anak yang soleh dan solehah, badan kita senantiasa sehat gitu kan. Datang ke kajian ini pun juga ini adalah satu rezeki dari Allah. Kenapa? Karena tidak setiap kita, tidak semua orang diberikan kesempatan, tidak semua orang diberikan kelapangan untuk mendapatkan ilmu-ilmunya Allah. Ya, ini salah satunya adalah seperti itu. Rezeki itu, Masya Allah luar biasa banyak sekali, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, gitu kan, saya atau tidak, gitu kan, bahwa datangnya rezeki itu, perginya rezeki itu, datang dan perginya rezeki itu, banyak atau sedikitnya rezeki itu tergantung dari perasaan yang kita miliki. Saya pernah
melakukan ya bukan pengamatan atau survei yang ilmiah banget gitu kan, tetapi dari konsultasi teman-teman, dari coaching bersama teman-teman, dari konseling bersama teman-teman, itu saya boleh menyimpulkan bahwa sebetulnya rezeki itu datang dan perginya atau banyak dan sedikitnya tergantung kepada suasana hati kita, tergantung kepada perasaan yang kita miliki. Kalau boleh saya menyimpulkan seperti itu. Salah satu bagaimana datangnya, lancarnya, banyaknya, jumlahnya rezeki kita tergantung pada perasaan yang kita miliki. Pada saat bahagia, biasanya rezeki itu akan datang secara berlimpah, melimpah ruah. Sekali lagi, definisi rezeki bukan hanya materi ya, bukan hanya uang ya, bukan hanya dolar, bukan hanya barang atau harta yang kita miliki. Tetapi kesehatan, keberkahan, banyak teman, banyak net jaringan kita seperti itu ya. Itu adalah juga rezeki, suasana yang bahagia, yang nyaman. Walaupun barangkali hidup kita itu secara materi tidak berlimpah, tetapi keluarga kita betul-betul sakinah mawadah warohmah. Semoga sehidup sesurga. Itu juga adalah rezeki. Nah, rezeki itu akan datang melimpah saat hati kita merasa bahagia. Demikian juga sebaliknya. Semakin kita merasa bahagia, semakin besar rezeki yang datang kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Jadi saya kalau konsultasi, konseling, ada coaching, apapun itu dengan teman-teman, bagaimana ketika mereka punya persoalan, katakan begitu. Lalu saya minta dia bercerita tentang persoalannya. Itu akan terlihat. Oh, berarti ada persoalan hati ini. Ada sesuatu yang timbul dari hati yang bersangkutan. Itu saya berani menyimpulkan bahwa datangnya rezeki itu tergantung kepada suasana hati. Lalu, pertanyaan selanjutnya atau persoalan berikutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan? Kalau tadi di awal dikatakan bahwa datangnya rezeki itu, besar kecilnya rezeki itu tergantung kepada suasana hati. Suasana hati itu kita terjemahkan menjadi satu kata bahagia atau kebahagiaan. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan itu, gitu kan? Caranya bukan mendapatkan rezeki dulu lalu kita merasa bahagia, tetapi bahagia dulu baru rezeki itu datang menghampiri kita. Jangan nunggu rezeki datang lalu kita merasa bahagia. Yuk kita balik. Kita mesti berbahagia dulu supaya rezeki itu datang melimpah ruah dan berkah. Dibalik gitu lah. Kalau kita secara umum manusia awam, orang awam seperti saya pun kadang-kadang kan mau bahagia itu nunggu punya duit banyak, nunggu punya keluarga sakinah, nunggu punya pasangan yang soleh atau solehah gitu kan, nunggu naik pangkat dulu gitu, nunggu dapat bonus dulu baru bahagia. Enggak seperti itu. Yuk kita balik. Kita anti mainstream. Kita coba bahagia dulu dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Supaya apa? Ketika kita bahagia, maka Allah berikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Nah, itu bagaimana? Satu jurus saja saya kasih pagi hari ini. Ya, satu jurus saya kasih pagi hari ini. Jurusnya banyak untuk bahagia sebetulnya, tapi pagi hari ini saya hanya akan berikan satu jurus. Kita gunakan prinsip mendoakan, ya. Prinsip mendoakan. Jika kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Prinsip mendoakan, kalau bahasa jurus MR, materi rezeki itu adalah kickback. Kita doakan orang itu baik, maka doa itu akan kembali kepada kita yang baik saja. Ketika kita mendoakan orang lain dengan doa yang tidak baik, maka doa yang tidak baik itu juga akan kembali kepada kita. Pertanyaannya kita mau dapat bahagia atau tidak? Pertanyaannya kita mau dapat kebaikan dari Allah atau tidak? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, doakan orang lain bahagia. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, doakan orang lain mendapatkan kebaikan. Gitu kan. Prinsip mendoakan kan seperti itu.
pada saat kita nyumpahin orang lain, maka sumpah serapah itu akan kembali kepada diri kita. Ya, sederhana sendiri, sederhana sekali hidup ini. Yuk kita belajar yang enteng-enteng aja. Ini kan doain orang lain itu kan nggak perlu biaya, doa orang lain itu nggak perlu tenaga, doain orang lain itu kan gampang aja. Ya Allah, saya doakan semua yang hadir di kajian ini beserta keluarganya diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan rezeki yang luas, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kenyamanan. Mengucapkan itu kan gampang gitu. Mudah sekali. Yang tidak mudah itu kalau hati kita belum bersih. Yuk belajar sesuatu yang sederhana. Kalau kita membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan akan kembali kepada kita. Saat bahagia itu datang, rezeki akan berduyun-duyun, akan ngantri menghampiri kita. Konsepnya adalah bagaimana kita bahagia. Kenapa bahagia? Karena suasana hati itu akan menentukan rezeki kita itu banyak atau tidak banyak. Nah, prinsip sederhana gitu, saling mendoakan. Allah akan memberikan rezeki melalui kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Pegang prinsip ini. Jurus ini adalah jurus merawat terumbu karang. Allah berikan rezeki melalui kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Kalau kita tidak bisa membahagiakan, kalau kita tidak bisa memuliakan orang lain dengan cara yang katakanlah cara yang fisik lah seperti itu ya. Misalnya kita jamin hidup orang, kita berikan nafkah orang lain, kita memuliakan. Kalau memang tidak bisa seperti itu, minimal doakan. Doakan orang lain bahagia dan mulia hidupnya. Itu saja yang kita lakukan. Itu juga Masya Allah akan kembali kepada diri kita semua. Dan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, yuk kita sekarang periksa. Kita sekarang review keseharian kita. Apakah kita sudah membahagiakan orang lain atau belum? Yuk kita lihat lagi, gitu kan? Karena jangan-jangan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu justru kita tidak membahagiakan orang lain. Maka jangan salahkan siapapun. Kalau hidup kita pun nggak pernah bahagia. Kalau hidup kita itu tidak pernah merasa nyaman. Karena barangkali keseharian kita itu juga membuat orang lain itu tidak nyaman. Sederhana ya. Yuk kita lihat. Pada saat kita mengendarai kendaraan, saat kita bawa motor lah ya, nyetir motor atau nyetir mobil katakanlah demikian, lalu kita berhentinya sembarangan, ya berhentinya suka-suka, lalu kita motong jalur, klaksonnya nggak sopan, misalnya seperti itu, ya apa yang akan kita dapatkan dari pengendara lain? Sederhana kan begitu pertanyaannya, ya. Sekali lagi saya katakan, pada saat kita mengendarai kendaraan, nyetir mobil atau misalnya bawa sepeda motor, lalu kita berhentinya sembarangan, berhentinya suka-suka, parkir juga di tempat yang mengganggu orang lain, jatah parkir orang kita ambil misalnya seperti itu kan, klaksonnya nggak sopan begitu, motong jalur seenaknya begitu. Mohon maaf, kadang-kadang ini kan model-model sopir angkot gitu ya. Kalau di Indonesia ini ada angkutan kota gitu ya, ada kendaraan public transportation, ya, public car gitu kan, yang kalau nyetir itu ya suka-suka dia gitu. Nah, pertanyaan saya, seandainya kita yang nyetirnya, yang drivingnya seperti itu, apa yang akan kita dapatkan dari orang lain? Apa yang akan kita dapatkan dari pengendara lain? Pasti kita disumpahin. Sumpah serapah yang akan kita dapatkan, diomelin oleh orang lain. Bukankah pada saat itu kita sedang didoakan yang tidak baik oleh orang lain? Walaupun doa itu juga akan kembali kepada mereka. Ya. Kita bawa kendaraan, nyetir, motong jalur, suka-suka berhenti, parkirnya juga suka-suka kita, jatah orang lain kita ambil gitu kan, klaksonnya nggak sopan, kita pasti disumpahin orang lain. Kita pasti diomelin oleh orang lain. Bukankah pada saat itu kita sedang didoakan doa yang tidak baik oleh dia kepada kita? Ya.
Bukankah ud'uni astajib lakum, setiap doa itu pasti dikabulkan, baik doa yang baik ataupun doa yang tidak baik. Ya kan seperti itu. Ayo kita revisi, ayo kita review bagaimana cara kita mengendarai kendaraan. Demikian juga sebaliknya, saat kita menghadapi orang yang nyetirnya ugal-ugalan, apa yang terjadi? Kita sumpah serapahin dia, kita omelin dia, ya, kita marahin dia. Pada dasarnya ketika kita ngomelin orang, ketika kita nyumpahin orang, itu juga berarti kita nyumpahin diri kita sendiri. Sederhana. Ya, saat bawa motor, nyerobot, motong jalur, lalu melawan arus gitu ya, sen kiri belok kanan, ayo emak-emak ini ya, sen kiri belok kanan, giliran ditegur sama orang, kita malah lebih galak daripada yang negor. Apa yang kita dapatkan dari orang lain? Dapat sumpah serapah, dapat omelan. Bukankah sebetulnya pada saat itu kita sedang didoakan yang tidak baik? Demikian juga, ya, kalau kita misalnya ketemu dengan orang yang melakukan seperti itu, kita sumpahin mereka, kita omelin mereka, gitu kan? Ya, kita doakan mereka sesuatu yang tidak baik. Masya Allah, itu juga kita sedang mendoakan diri kita sendiri sesuatu yang tidak baik. Ayo, perbaiki. Perbaiki ini sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sederhana ambil jatah parkir orang lain, sederhana motong jalur, sederhana menyerobot, sederhana kita Masya Allah melawan arus. Apakah hal itu tidak menjadi dosa? Yuk kita pelajari lebih dalam lagi. Nyerobot, motong jalur, lawan arah, belok sembarangan, itu kan berarti ada hak orang lain yang kita ambil secara paksa. Ada hak orang lain yang kita ambil secara paksa. Ingat ya, nyerobot, motong jalur, melawan arah, belok sembarangan, itu ada hak orang lain yang kita ambil secara paksa. Sama nggak dengan mencuri? Sama nggak dengan korupsi? Sama nggak dengan merampok hak orang lain? Ini hal yang sederhana yang barangkali tidak pernah kita sadari bahwa ternyata konsekuensinya bisa sampai sejauh itu. Hal-hal yang sederhana. Bukankah itu sesuatu yang mengambil hak orang lain? Kan begitu ya. Sederhananya demikian. Lalu ketika kita disumpahin oleh orang lain yang merasa terzolimi oleh kita, ya, bukankah doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab dengan Allah? Bukankah doa orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang sampai kepada Allah? Artinya apa? Manjur doa itu. Ketika mereka memaki-maki kita, nyumpahin kita, pada dasarnya hakikatnya mereka sedang mendoakan kita. Kenapa mereka mendoakan yang tidak baik? Karena ada hak mereka yang kita ambil secara paksa. Mereka merasa terzolimi. Bukankah sebetulnya doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang sampai kepada Allah. Lalu yang ketiga, ketika kita disumpahin orang, ketika kita diomelin orang, lalu kita nyumpahin balik, kita marahin balik, akhirnya kita berantem. Ingat apa konsekuensi kalau kemarin kita menggunakan jurus saya salah kamu benar. Disumpahin, nyumpahin balik ke kita, double dosa yang kita dapatkan. Satu, disumpahin orang berarti kita didoakan tidak baik, lalu kita nyumpahin balik gitu ya, ngomelin orang juga, nyumpahin orang lain juga, berarti kita dapat double dosanya, dapat double ketidakbaikannya. Satu, didoakan orang lain tidak baik. Yang kedua, ketika kita mendoakan orang lain tidak baik, doa itu akan kembali kepada kita. Double ketidakbaikannya yang datang kepada kita. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, ini sesuatu yang sederhana, tetapi kita tidak pernah sadar dengan kondisi seperti itu. Ini juga salah satu pintu rezeki yang barangkali ditutup oleh Allah. Kapan? Ketika kita hidupnya yang seperti itu.
Kita lihat yang berikutnya. Bagaimana cara kita bertetangga? Hidup kita dengan tetangga. Gara-gara kita tidak akur dengan tetangga, gara-gara kita tidak akur dengan rekan di kantor, dengan rekan bisnis, saling menjauh, saling tidak mau bertegur sapa, saling tidak mau berdekatan, menjauhi silaturahmi bahasa umumnya. Bukankah silaturahmi itu akan menambah rezeki kita? Bukankah dengan silaturahmi itu akan memperpanjang usia kita? Bukankah dengan silaturahmi itu berarti Allah akan menambah rezeki kita? Padahal, maaf, saat ini gara-gara hubungan kita tidak baik dengan tetangga, dengan teman kerja barangkali, dengan rekan bisnis, kita saling menjauh, padahal dengan cara kita menjauh berarti itu adalah cara kita untuk menutup satu pintu rezeki. Gara-gara kita tidak akur dengan tetangga, gara-gara kita tidak akur dengan rekan kerja, rekan bisnis, yang muncul apa biasanya? Saling gibah, saling menjelekkan. Betul seperti itu, diomonginlah ke orang. Tetangga saya itu orangnya begini, begini, begini. Teman sekantor saya itu orangnya begini, begini, begini. Ya, rekan bisnis saya itu orangnya begini, begini, begini. Sesuatu yang tidak baik. Pasti kita akan menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang orang tersebut. Kenapa? Karena kita merasa tidak nyaman berteman dengan beliau. Lalu kalau itu kita sudah melakukan gibah, apalagi fitnah, untuk menjatuhkan teman kita itu, bukankah gibah fitnah itu sesuatu yang konsekuensinya dosa? Makin banyak dosa menumpuk, makin tidak banyak rezeki datang kepada diri kita. Dosa itu perisai rezeki. Ingat ya, jurus pertama dari ilmu MR, rezeki adalah buka perisainya. Rezeki itu Allah berikan kepada kita seperti air hujan yang melimpah, yang hujan lebat, kita mesti basah kuyup. Tetapi kenapa kita tidak basah kuyup? Kenapa kita tidak mendapatkan rezeki yang melimpah? Karena ada perisai, ada yang menutup. Perisai itu apa? Dosa. Gibah itu dosa bukan? Fitnah itu dosa bukan? Nah, kalau dosanya kita tumpuk-tumpuk, kalau dosanya itu kita kumpulkan terus, bukankah dosa itu jadi perisai rezeki kita? Jadi kalau kita merasa tidak bahagia, tidak nyaman, hidup pas-pasan saja, dalam arti materinya tidak melimpah ruah, ya barangkali kita dosanya banyak. Salah satunya dosa gibah, salah satunya dosa dari fitnah yang kita lakukan. Saling bergibah, saling fitnah. Dosa fitnah itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada dosa membunuh. Masya Allah, astagfirullah. Yuk kita renungkan, yuk kita review, yuk kita lihat lagi kehidupan kita selama ini seperti apa. Jangan-jangan ini hal-hal yang sederhana yang tidak kita sadari terjadi dalam kehidupan kita. Ya jangan salahkan siapapun kalau rezeki kita tidak bertambah, rezeki kita tidak banyak seperti itu, gitu kan? Ya. Saling menjatuhkan, ujung-ujungnya kan seperti itu. Bukankah pikiran, ucapan, perbuatan adalah doa? Saling menjatuhkan. Doa itu akan kembali kepada diri kita. Bagaimana jika akur dan saling mendoakan yang terbaik? Nah, itu yang mau kita dapatkan. Lalu berikutnya misalnya, hubungan atasan dengan bawahan dan sebaliknya. Si bos ini, kalau kita jadi bos barangkali, maunya merintah aja, marah-marah aja, mencaci maki bawahannya saja. Lalu si karyawan juga si bawahannya itu maunya membangkang terus. Nggak mau jalankan perintah karena nggak seret. Nah, ujung-ujungnya tadi gitu kan. Saling menjaga garis kebenarannya, nggak ada yang mau ngalah gitu. Ya sudah, kita sadar posisi lah. Ketika yang diperintahkan oleh bos itu sesuatu yang biasa saja, kebenaran relatif, perintah yang tidak melanggar aturan syar'i, yang tidak melanggar aturan agama, yang tidak nyuruh kepada dosa dan maksiat, jalankan, nggak usah berdebat, nggak usah membangkang. Perkara kita bisa atau enggak belakangan, banyak cara kok, banyak prosesnya, kita bisa bantu kemana siapapun juga. Jadi atasan jangan sewenang-wenang, jangan cuma marahin doang, jangan maki-maki doang.
Yuk kita mesti lihat kondisi bawahan seperti apa. Jadi bawahan juga begitu. Jangan membangkang terus. Jangan ngelawan terus. Atasan tuh paling sebel kalau ketemu anak buah yang ngeyel gitu ya. Ya paling sebel kalau ketemu dengan anak buah yang ngeyel. Nah ini yang luar biasa. Yuk revisi lagi, yuk review lagi, perbaiki. Supaya apa? Supaya muncul rasa bahagia, rasa nyaman, rasa nikmat di dalam hati kita, di dalam diri kita. Ketika muncul rasa bahagia, maka tunggu rezeki itu akan datang bertubi-tubi sampai kita tidak akan bisa nahan lagi. Ya. Berikutnya kita anak kepada orang tua, hubungan anak dengan orang tua. Nah ini Allahu Akbar, ini dia. Kadang-kadang kita lebih menghormati bos di kantor daripada menghormati orang tua. Kadang-kadang kita lebih santun kepada orang lain daripada kepada orang tua. Kadang-kadang kita lebih ngomong lebih lembut, lebih halus kepada orang lain daripada kepada orang tua kita. Allahu Akbar. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu orang tua. Yang menentukan kita masuk surga atau tidak itu salah satunya adalah orang tua kita. Ya. Cerita tentang anak durhaka banyak banget ya Allah. Saya baru minggu lalu mendapatkan konseling. Cerita tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan orang tuanya sekarang sudah wafat, sudah meninggal. Lalu hidupnya sekarang Masya Allah. Nggak karu-karuan. Hati-hati teman-teman, hati-hati rekan-rekan. Ayo, yuk perbaiki. Mumpung masih ada orang tua, berbakti kepada orang tua. Nah, sebaliknya juga begitu. Sebagai orang tua, kita punya anak, ya hargai anak kita sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang punya harga diri juga. Jangan marahin anak di depan orang banyak. Jangan marahin anak sewenang-wenang di depan umum seperti itu. Hargai dia, hargai pendapatnya. Jadi hubungan ini bukan cuma hubungan kita sebagai anak kepada orang tua, tetapi kita sebagai orang tua kepada anak pun juga. Ayo perhatikan. Perhatikan dengan sangat baik. Didik anak-anak kita dengan agama. Didik anak-anak kita supaya dekat dengan Allah. Didik anak-anak kita dengan sesuatu yang halal. Ya. Berikan mereka nafkah yang halal. Berikan mereka makanan yang halal. Jauhkan dari barang-barang yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Itu anak kepada orang tua. Jadi jangan salahkan anak juga kalau ternyata dia jadi anak durhaka kepada kita. Jangan-jangan kita juga mendidiknya dengan cara yang tidak tepat sehingga dia jadi anak durhaka kepada kita. Ayo introspeksi diri kita. Yuk review kehidupan kita. Lalu istri kepada suami, nah ini juga banyak persoalan. Ya Allah ya Rob ya. Saya bisa dapatkan ini cerita ini dari konseling coaching itu. Mohon maaf jika teman-teman yang coaching konseling dengan saya lalu saya berikan contoh-contoh yang real ini tanpa saya nyebutkan nama gitu kan. Ada satu orang yang kehidupannya tidak bahagia, ada orang yang kehidupan keluarganya tidak nyaman. Kenapa? Karena ternyata si istri itu berani ngomelin orang tua, ngomelin suami. Si suami juga nggak tanggung jawab memberikan nafkah pada istrinya. Allah Akbar. Yuk review. Yuk perbaiki. Apalagi yang akan kita harapkan? Apalagi sudah umur-umur menjelang umur-umur yang seperti kita ini ya, yang sudah dewasa, barangkali tinggal menunggu antrian untuk kembali kepada Allah. Yuk, perbaiki ya. Ya. Kewajiban sebagai seorang suami, lakukan yang terbaik secara maksimal. Yang penting usaha, yang penting berusaha, jangan duduk doang di rumah. Keluar dari rumah, lakukan usaha, hasilnya terserah kepada Allah. Yang penting berusaha maksimal, apapun itu kita lakukan. Istri kepada suami juga begitu, berbakti secara maksimal apapun perlakuan suami kepada diri kita. Kewajiban kita kan berbakti kepada suami, bukan kewajiban kita untuk berbakti pada yang lain. Kewajiban pertama adalah berbakti kepada suami sebagai seorang istri. Demikian juga sebaliknya, suami itu kewajiban utamanya sedekah kepada keluarganya, memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Lakukan usaha, lakukan ikhtiar yang terbaik.
Ya, untuk siapa? Untuk keluarga kita punya kewajiban seperti itu. Jangan dikira kewajiban kita tinggalkan, kita abaikan lalu nanti di akhirat tidak akan dituntut oleh Allah. Dituntut oleh Allah. Apakah kamu sudah jadi seorang suami yang baik, memberikan nafkah, memberikan perlindungan kepada keluarga kalian? Dituntut itu, dituntut itu. Istri juga demikian. Apakah kamu sudah memberikan baktimu kepada suami? Dituntut juga di akhirat nanti. Yuk, orientasi kita kepada akhirat, orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, suami saya bla 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 bla, tapi Pak, istri saya bla 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 bla, itulah orang yang terbaik menurut Allah yang diberikan Allah kepada kita sebagai soulmate kita. Ya, sebagai bagian dari hidup kita. Allah sudah tentukan jodoh kita, ya itu yang jadi suami kita, itu yang jadi istri kita, yang jadi pasangan kita. Rawat dia dengan baik. Tunjukkan hak dan kewajibannya dengan baik. Nggak ada cara lain. Mau bahagia, ya begini cara hidup bahagia. Dari hal-hal yang sifatnya sangat sederhana. Kan seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin KKA di rahimakumullah. Lalu apa lagi? Misalnya kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai seller atau apapun gitu. Pernahkah kita mainkan timbangan? Ayo, di pasar tradisional itu banyak banget yang mainkan timbangan. Mainkan timbangan, timbangannya diganjel, Masya Allah. Gunakan timbangan yang sudah tidak presisi lagi seperti itu. Emangnya dikira itu tidak akan dipertanggungjawabkan? Dipertanggungjawabkan seperti itu. Kualitasnya banyak kejadian. Kalau istri saya sering cerita gitu ya. Kalau beli ikan, kadang-kadang kalau mata kita tidak fokus tuh dikasih ikan yang sudah mati. Padahal kita mintanya ikan yang masih hidup, ada di kolamnya di pasar. Kecanggihan tangan para pedagang itu kayak pesulap gitu ya. Kayak pesulap merah yang lagi ngetren sekarang itu. Itu cepat banget katanya. Ngambil ikan itu yang sudah mati, cepat banget. Langsung masuk. Ketawanya kapan? Pada saat di rumah. Loh, kok ini ikannya kok sudah mati? Jadi kebetulan beliau ini tahu persis mana ikan yang segar dan mana ikan yang tidak segar. Demikian juga daging, katanya seperti itu. Daging ayam kadang-kadang ditukar dengan daging ayam yang sudah mati kemarin, misalnya, atau yang dibekukan dan sebagainya. Yuk. Nah, teman-teman yang barangkali berprofesi sebagai seorang pedagang, jualan di pasar atau jualan dimanapun, atau jualan online apapun, kalau kita melakukan kecurangan seperti itu, berarti kita merampas hak orang lain. Berarti kita mengambil secara paksa hak orang lain. Orang lain, pembeli, mendapatkan hak memiliki hak untuk mendapatkan barang yang terbaik. Tetapi kita akalin dengan berbagai macam cara, itu maknanya kita merampas hak orang lain. Ketika kita merampas hak orang lain, lalu orang itu merasa dizolimi, hati-hati, doa orang yang dizolimi tidak ada hijab langsung menuju Allah. Ketika dia mendoakan kita tidak baik, maka itu pun juga pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan salahkan siapapun. Kalau ternyata hidup kita tidak pernah bahagia, ya, hidup kita tidak pernah nyaman, hidup kita tidak pernah nikmat. Kenapa? Jangan-jangan cara berdagang, cara berjualan itu kita yang lakukan seperti itu. Betul, duitnya banyak, betul, untungnya besar, betul, ya. Rumahnya jadi mewah, kendaraannya, Masya Allah, luar biasa. Tapi apakah hatinya tenang? Tetapi apakah hatinya bahagia? Jangan-jangan materi yang melimpah itu adalah istidraj yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena hidupnya nggak benar, cara dagangnya nggak benar. Lalu bagaimana cara kita berbisnis? Berbisnis, memimpin perusahaan, kita sebagai owner barangkali. Ayo taati undang-undang, taati peraturan yang sudah dibuat oleh pembuat peraturan. Kalau kita mampu untuk memberikan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan undang-undang, berikan, jangan ditahan. Berikan, jangan ditahan. Kenapa? Karena kalau kita mampu, bahkan kita berlebih untuk memberikan hak-hak karyawan, lalu kita tahan,
lalu kita tidak berikan, bukankah di situ kita sedang merampas hak-hak orang lain? Ketika haknya dirampas oleh kita sebagai pemilik perusahaan, di situ ada orang yang merasa dizolimi. Ketika ada orang yang dizolimi berdoa, maka doanya itu tidak ada hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana. Haknya apa? Berikan. Dengan catatan kita mampu. Kalau kita belum mampu, sampaikan kepada teman-teman kita, sampaikan kepada karyawan kita bahwa perusahaan sampai saat ini belum mampu memberikan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara sederhananya seperti itu. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ya, jadi bagaimana Pak seharusnya hidup kita, gitu kan? Ya hindari yang tadi. Hindari yang tadi, lakukan yang terbaik yang tadi. Ya. Hindari yang bagaimana cara kita hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan teman kerja. Pada saat kita berkendara, lakukan yang terbaik. Hubungan kita dengan teman, dengan soulmate, dengan keluarga, dengan yang lainnya. Bagaimana cara kita berdagang di pasar, bagaimana cara kita berbisnis, memimpin perusahaan, dan seterusnya. Sesederhana itu. Lalu, resep yang kedua, saya kasih true healing. Sekarang kan lagi ngetren nih. Healing. Healing itu apa sih? Yuk, healing yang sesungguhnya itu bukan cuma sekedar nyari tempat sepi, hening, menyatu dengan alam. Itu juga bisa. Itu juga betul. Tetapi apakah impact-nya terhadap kita secara jangka panjang itu akan memberikan sesuatu yang positif? Belum tentu. Karena proses healing yang kita lakukan dengan cara-cara yang instan itu juga hasilnya akan instan. Dan yang namanya hasil instan itu ya tidak akan bertahan lama. Tapi bagaimana supaya healing itu memberikan manfaat yang jangka panjang, memberikan manfaat yang berketerusan, yang continuity-nya itu bisa kita pastikan gitu. Pertama, yuk kita senyum setiap hari ketemu dengan orang. Sapa setiap orang yang ketemu dengan kita, apalagi orang yang kenal. Berikan salam pada setiap orang yang kita jumpai, walaupun kita belum kenal. Mudah, sebetulnya mudah, cuman kadang-kadang ego kita itu yang menghalangi untuk melakukan itu. Tersenyum, menyapa, minimal menganggukkan kepala. Pak, ya kan jadi aneh ketemu dengan orang yang tidak kenal, lalu kita lakukan hal-hal yang seperti dia memang aneh gitu kan. Sesuatu yang tidak biasa dilakukan ya memang aneh, tetapi ya inilah kalau mau true healing, kalau mau healing yang sesungguhnya gitu kan. Ya minimal saling sapa, minimal saling tegur, saling mengucapkan salam dan sebagainya. Memang tidak mudah gitu. Yang kedua, gunakan 3 kata ajaib. Tutur bahasa tata krama ketimuran kita jalankan. 3 kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Termasuk ya saya ajarin ya. Termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi melalui media sosial, melalui WA. Ayo. Kalau boleh saya kasih saran ya, bukan mengkritik, cuma memberikan saran saja. Kadang-kadang kita mau WA seseorang itu yang sesama muslim lah ya, itu tanpa salam, tanpa ucapan assalamualaikum, katakan tiba-tiba langsung aja, apa kabar? Yuk kita biasakan true healing. Assalamualaikum, apa kabar, dan seterusnya. Selesai, terima kasih. Kadang-kadang kita nge-WA seseorang, selesai ya sudah gitu. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ucapan macam-macam. Ini sederhana loh. Sesuatu yang kita kadang-kadang tidak kita sadari. Pada saat kita mendapatkan undangan atau apa, kan sering kita mendapatkan assalamualaikum, apa kabar, lalu langsung kita jawab. Kita tidak menjawab salam dari orang tersebut. Itu pun juga dosa loh. Orang mengucapkan salam, wajib hukumnya untuk kita menjawab salam itu. Ya, wajib hukumnya untuk menjawab salam itu. Ada beberapa orang yang tidak pernah menjawab salam yang saya pribadi saya lakukan. Yuk belajar, yuk true healing, yuk pingin kita bahagia hidup kita, yuk gitu ya. Berikutnya true healing lagi ya, yang sederhana aja. Coba sekali-kali bawa makanan ringan,
bagikan ke anak-anak kita dan teman-temannya. Emang ada anak-anak lagi kumpul di lapangan misalnya atau di mana, bawain tuh makanan ringan. Ada tukang es keliling misalnya, beliin es keliling itu. Ya. Seperti itu aja. Atau misalnya kita sedang mampu, sedang ada uang, belikan nasi bungkus, 10 nasi bungkus kita bawa, bagikan ke pemulung, ke duafa dan sebagainya. Yuk kita rasakan betapa nyamannya, betapa nikmatnya, betapa enaknya mendapatkan sesuatu yang apa ya, mereka itu merasa nyaman, merasa bahagia karena bisa makan pada hari itu. Sekarang ya, true story, nyari makan itu tidak mudah dalam kondisi sekarang seperti ini. Kita bagiin nasi bungkus tuh Masya Allah luar biasa, responnya tuh luar biasa ya. Apalagi misalnya kalau lagi punya uang, beli sandal masjid, simpan, letakkan di musola pom bensin misalnya, di musola-musola terpencil, atau mungkin beli sarung, beli mukena, ya, beli yang baru, simpan, diletakkan di musola itu, gitu kan, macam-macam lah, banyak sekali cara-cara kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang berbahagia, yang nyaman, ya. Beli barang-barang dari pedagang kecil, pedagang keliling, nggak usah nawar, jangan pernah nawar pedagang keliling, mbok-mbok, ya, kakek-kakek gitu, nggak usah nawar walaupun harganya jauh di atas di Indomaret misalnya, jauh di harga pasarnya, jangan ditawar. Mereka itu ya Allah ya Rob, 1-2 rupiah, 1.000-2.000 rupiah itu cuma menjajakan barang-barang itu. Atau beri makanan dari pedagang-pedagang asongan, beli walaupun kita belum tentu kita makan juga. Kan kadang-kadang secara kualitas dari misalnya tahu atau kacangnya berminyak misalnya, atau keripik singkongnya juga mungkin pakai pengawet, pakai pewarna, belum tentu kita makan gitu. Kita buang aja nggak ada masalah, tapi jangan di depan dia. Itu bagaimana kita membantu mereka, ya, ya. Daripada kita ngasih pengemis, mendingan kita gunakan harta kita, materi kita kepada orang-orang yang berjualan. Doakan yang terbaik kepada setiap orang yang kita temui, bahkan kita tidak kenal sekalipun. Ya Allah, berikanlah kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan bagi orang yang ada di hadapan hamba. Misalnya kita lagi naik kendaraan umum, naik kereta, naik bis, atau naik angkot, naik omprengan, gitu. Doakan seluruh orang yang ada di dalam kendaraan itu, ya Allah, kami sekarang berada di dalam kendaraan ini menuju ke satu tempat. Lancarkan kami ya Allah, lancarkan kami ya Allah, lancarkan kami dan selamatkan kami sampai ke tempat tujuan. Doakan itu sederhana, sesuatu yang gampang. Nggak pakai biaya, nggak pakai duit, nggak pakai meras keringat, ya, nggak pakai apa-apa. Cuma yang menghalangi kita biasanya adalah ego kita yang seperti itu. Gitu ya. Jika belum mampu melakukan apapun yang saya sebutkan tadi, usahain aja, kita jangan sampai disumpahin orang, itu aja sudah. Pak, saya tidak bisa lakukan true healing karena tidak mampu untuk beli nasi bungkus, tidak mampu beli mukena, tidak mampu beli sendal, tidak mampu beli apapun, nggak apa-apa. Tidak ada yang mewajibkan untuk seperti itu saya katakan kalau kita mampu. Kalau nggak mampu, jaga kelakuan kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, usahakan jangan sampai kita disumpahin orang. Udah itu aja yang paling gampang. Ya, kedua, doakan orang lain. Doa itu nggak pakai duit, doa itu kan nggak pakai sesuatu yang mahal, gitu ya. Bapak Ibu, terakhir saya kasih satu film. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf ini agak lari waktunya ya Mbak Andi ya.
Iya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, itulah pesan terakhir merawat terumbu karang. Ya, bagaimana cara kita memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, dan pasti Allah akan mengembalikannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, jam 7.29 Mbak Anggi, bablas banget. Mohon maaf kalau lagi asik begini ya. Nggak apa-apa ya, mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Silakan Mbak Anggi sebelum kita tutup. Baik, Masya Allah Pak Farid, seperti biasa Bapak Ibu ya, pemaparan dari Pak Farid yang contohnya benar-benar keseharian ya, yang kelihatannya sederhana, tapi ya benar-benar menjadi reminder kita semua ya Bapak Ibu, kalau ternyata apabila ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita improve lebih baik lagi, tadi juga dengan tips-tips dari Pak Farid untuk supaya hidup kita lebih bahagia ya, dengan banyak mendoakan orang lain, dan juga tadi ya dari hal paling sederhana ya, yang kadang kita nggak sadari menjawab salam. Kenapa kalau Bapak Ibu ya, WA saya belum salam, biasa saya salam dulu, atau mohon izin ya, kadang-kadang kalau habis saya WA gitu ya, ketumpuk lama gitu ya, belum saya balas, saya jadi ngerasa ya kalau ada yang belum terbalas WA-nya gitu ya, mohon maaf, mohon dimaafkan, mohon izin, mohon maklumnya kalau misalnya kadang-kadang karena kesibukan gitu ya, chatnya ketumpuk lalu belum bisa dibalaskan ya, mudah-mudahan teman-teman rindu ya memaafkan ya kalau ada yang belum dibalaskan, makanya kadang-kadang saya mungkin baru balasnya bisa beberapa hari kemudian ya Bapak Ibu, tapi
sebisa mungkin insya Allah kalau misalnya yang penting-penting yang urgent yang japri itu pasti juga saya usahakan untuk bisa selalu membalasnya meskipun di waktu-waktu yang malam atau dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan menjadi reminder kita semua hal-hal sederhana yang apa ya, yang bisa kita jaga, yang mudah-mudahan menjadi pembawa keberkahan, pembawa ridhonya Allah buat kita semua ya. Sekali lagi jazakallahu khair Pak Farid ya yang sudah mengumpulkan tadi ya materi-materi yang selalu luar biasa, selalu majelas, selalu bikin berlinangan air mata ya. Kalau kata Bu waktu itu siap-siap tisu ya. Alhamdulillah Bu Vivi sudah bergabung ya. Tadi juga ada Bu Ai, alhamdulillah ya, yang selama ini mungkin lagi banyak sibuk dengan tugasnya, tapi alhamdulillah sudah bisa bergabung juga. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid ini menjadi pembelajaran kita bersama ya, dan juga silakan nih menuliskan komennya ya. Apa sih tadi ya insight-nya atau apa sih yang paling jelek yang didapatkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Farid ya, komitmen apa yang mau mulai kita perbaiki gitu ya. Mudah-mudahan nah ini kalau nggak harus dikat ya, mungkin ditulis di catatannya segala macam supaya apa, supaya menjadi suatu reminder yang tertanam dari diri kita ya, apa yang perlu diperbaiki. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Farid ya, dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di majelis ilmu ini ya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi kita semua. Dan ya, sebelum ditutup nih biasanya saya menyampaikan laporan sahabat berkat cinta ya, tapi mohon izin karena saya lagi nggak di rumah ini ya, nggak kebawa laptop yang satunya, jadi saya belum bisa membuatkan laporannya ya, tapi yang pasti mohon izin Bapak Ibu, Jumat kemarin belum bisa kami melakukan apa namanya pembagian Jumat berkah karena memang dananya saldonya pekan lalu 276 ya. Jadi dan baru masuk kemarin, baru hari Kamis dan Jumat. Biasanya kita membagikannya Rabu malam gitu. Jadi untuk Jumat ini belum bisa kami bagikan. Insya Allah dana yang terkumpul ini luar biasa kemarin juga, alhamdulillah pekan ini Kamis dan Jumat ya. Teman-teman banyak yang menyalurkan sedekahnya, berbagi, menitipkan ya. Insya Allah kita akan salurkan di Jumat depan dan nanti laporannya akan saya sampaikan di pekan depan atau mungkin nanti saya sampaikan juga di Facebook Pradita Channel ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mudah-mudahan kita bisa terus belajar bersama, istiqomah belajar bersama ya, agar tadi ya menjadi kita terus sama-sama saling memperbaiki, saling mengingatkan sebenarnya ya, nggak hanya kami, teman-teman juga bisa mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan ini jalan kita untuk benar-benar ya udah fokusnya adalah berharap pada ridhonya Allah ya. Tadi ya jangan berharap pada manusia. Tadi ada yang tanya juga ya Mbak Eki ya, gimana kalau keadaannya seperti itu. Ya terkadang kita tidak perlu menjelaskan kepada orang lain ya, karena tadi orang suka orang atau orang tidak ya, ya gitu responnya kalau menurut Ali bin Abi Thalib ya. Kita tidak perlu menjelaskannya. Jadi kita ya udah fokusnya cukup meraih ridho Allah aja. Ya. Kita fokus mendekat pada teman-teman yang sangat care sama kita ya, yang ini masya Allah saya juga beruntung sekali ya dibersamai Pak Farid ya, terus belajar gitu ya, berkenan untuk mendampingi, mementori gitu ya, dan juga teman-teman coach saya yang juga selalu apa ya, membawa saya untuk terus semangat ya menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, jadi role model ini itu juga menjadi suatu rezeki yang luar biasa ya, orang-orang yang terus mensupport kita, mendampingi kita tanpa ada apa ya, tanpa ada apa-apa gitu ya di balik kita, benar-benar tulus hati ingin membantu. Sekali lagi terima kasih Pak Farid juga ya, yang sudah membersamai kita, nggak berasa berapa ya, 2 tahun lebih ya Pak Farid ya di spiritual journey ini. Dan Pak Farid yang biasa selalu ngingetin ya, ini adalah ladang amal kita gitu ya, karena kadang-kadang saya kayak gini ya, nggak pulang Pak, nggak, laptopnya nggak ada, besok libur aja ya gitu ya. Ini tapi Pak Farid suka ngingetin lagi ya, yakin kamu ya tabungan amalnya mau. Jadi Masya Allah kita butuh teman yang untuk mengingatkan ya, teman yang terus menyelesaikan kita di jalan kebaikan, karena ujiannya itu luar biasa ya. Setan tuh selalu menggoda untuk supaya kita menghentikan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kita butuh teman-teman yang selalu senantiasa merangkul dan mendampingi kita untuk terus selalu tadi ya berbagi kebaikan dan juga menjadi jalan kebaikan buat banyak orang. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu teman-teman, ini sebelum ditutup seperti biasa, nanti di akhir acara kita akan ada foto bersama ya. Jadi siapkan on-cam kameranya. Ini karena lagi saya belum bisa melihat teman-teman ya, karena posisinya hanya satu laptop, jadi hanya bisa spotlight gitu ya. Nanti di akhir acara kita akan foto bersama dan Pak Farid akan menutup terlebih dahulu.
sama kita. Mudah-mudahan doa-doa yang disampaikan di sini ya Allah ijabah, Allah berkahi dan ridho kita semua. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah cinta, Allah sudah sayang kita, insya Allah apa yang kita minta ya Allah mudah-mudahan kabulkan dengan mudahnya, dengan caranya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu Pak Farid silahkan untuk memimpin doa penutup buat kita semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Baik Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik rahimahullah, kita tutup acara dengan doa. Kita bersyukur, berterima kasih pada Allah karena sudah memberikan kelancaran yang sangat-sangat luar biasa untuk diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah dia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa anak kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati kami. Tanamkanlah dalam jiwa orang-orang yang kami cintai rasa kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang murni dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepada kami berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami, jangan Engkau hinakan. Berikan kami dan jangan Engkau halangi. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya ya, alhamdulillah. Terima kasih Dan Mbak Anggi. Terima kasih Pak sama-sama. Farid. Terima kasih Pak Sama-sama. Farid. Iya, Terima kasih, Mbak Anggi. sama-sama. Terima kasih Pak Farid.
Terima Assalamualaikum. kasih. Mbak Waalaikumsalam Andi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup Waalaikumsalam. baik. Yuk kita Sampai tutup dengan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan di-on-kan kamera videonya. Oh, nih sudah ada Bu Nayati, Bu Vivi, Bu Siti, Bu Eni, Bu Dwi. Oh, Aiden ikut. Masya Allah lagi di mana nih Aiden ya? Oh, ikut. Alhamdulillah ya, ikut bersama ya. Kemudian Bu Reni, Alhamdulillah Pak Jusnan, Bu Katulis, Mas Andika, Bu Sri, Bu Lidiana, Pak Zainal, Alhamdulillah, Bu Yuli, ya, Bu Haryatni, ya, Bu Amalia, dan masih banyak, Masya Allah. Terima kasih yang sudah ikut membersamai, ya. Oke, bisa kita ingin menyebut ridho Allah, silakan tangannya diangkat, ya, kita menyebut ridho Allah, mudah-mudahan dengan Allah semakin ridho, semakin sayang, semakin kepada kita, maka hidup kita juga penuh keberkahan, ya, penuh kebahagiaan. 1, 2, 3, tahan. Oke, baik. Kemudian angka 1 sama terhubung ya, kalau di magnet rezeki, dan juga kita tidak cukup berharapnya hanya kepada Allah saja ya. 1, 2, 3. Baik, oke. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut membersamai. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Lalu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid. Terima kasih Bu Nayati, alhamdulillah iya, terima kasih. Bu Reni, makasih. Bu Yuli ya. Bu Bungawati, terima kasih. Bu Reni, Masya Allah ya. Terima kasih Bu Reni, Masya Allah. Kemudian iya Bu Amirawati, ini saya belum ada suatu Bu. Ya Bu Yuli, terima kasih. Baik, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. جينا نعيدكم بالعيد